Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita, komunikasi kita dengan Kristus. Saya berikan judul hari ini yaitu Talk to Him. Berbicaralah dengan Dia, saudara. Nah, di dalam saya beberapa hari ini membaca dalam Houston Chronicle, saya melihat kehidupan daripada kita dalam dunia. Ini Houston Chronicle hari Kamis, dikatakan aborsi sedang berada di dalam Texas, dikatakan. Terus saya membaca juga Houston Chronicle hari Jumat, saudara. Di sini dikatakan locked in cycle of futility. Orang yang terperangkap dalam cycle daripada dia nggak bisa keluar, saudara. Dikatakan 50 tahun, orang yang umur 50 tahun ini namanya Reginald Charles, sudah masuk keluar penjara 33 kali di dalam 4 tahun. Saudara, dikatakan. Dan masih banyak lagi. Dan dia, cuma untuk dia aja, 20 kali dia masuk penjara itu sudah cost kita sebagai taxpayer $100.400. $100.400. Saudara membayar, government membayar untuk orang yang keluar masuk penjara, saudara. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam dunia pada saat ini. Semakin lama saya membaca, saya melihat, saya berbicara dengan teman-teman saya di tempat pekerjaan. Ada satu teman saya mengatakan kalau dia, bagaimana kamu bisa anak kamu? Aku satu anak aja, dia bilang kalau aku nggak minum alkohol, maksudnya minum air nggak apa-apa, tapi minum alkohol. Kalau aku nggak minum gimana aku bisa dapat stress relief, dia katakan. Ada teman lain yang mengatakan dia sangat pusing karena dia kerjanya stres terus di tempat pekerjaan dia. Sudah gitu istri dia memerlukan bantuan dia, sangat stres dia katakan. Orang-orang kepingin mengadakan vacation. Siapa yang happy kalau vacation, saudara? Iya, saudara coba naik Carnival Triumph, saudara akan really happy. Mereka pikir mereka mau vacation, saudara. Mereka mau enjoy life. Mereka pergi dalam cruise. Mereka pikir happy pergi Meksiko. Carnival Triumph, ternyata engine-nya terbakar di tengah jalan. Terus mereka stuck. Yang dikatakan sama mereka, this is a trip to hell. Mereka katakan, ada beberapa orang mengatakan demikian. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, seringkali hal-hal yang kita inginkan, seringkali karena kita masih hidup di dunia, kehidupan kita adalah kehidupan yang bukan mudah, saudara. Semakin lama semakin susah. Harga rumah turun. Orang yang ingin vacation menjadi lebih stres. Di dalam Lone Star College, saya baru bicara sama Brother Ivan the other day. Lone Star College di North itu, orang berusaha melerai 2 orang berantem, security guard marah kena tembak. Karena ternyata salah satu orang yang marah itu yang berantem bawa pistol. Dari dompetnya dikeluarin pistolnya, ditembak. Security guard yang berusaha melerai malah kena tembak, saudara. Jadi kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang sangat susah. Kehidupan dunia yang sangat susah. Nah, seringkali dalam kehidupan kita pada saat kesusahan datang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita sebaiknya lakukan? Nah, di dalam kehidupan firman Tuhan dikatakan banyak sekali catatan-catatan di mana Tuhan ingin mempunyai relationship dengan kita. Tuhan ingin mempunyai hubungan dengan kita. Tuhan ingin mempunyai komunikasi dengan kita. Dalam kehidupan Abraham, pada saat Tuhan ingin membakar Sodom dan Gomora, menempahkan dari langit, Tuhan berbicara kepada Abraham. Saudara. Jadi banyak sekali catatan-catatan di Alkitab, Musa berbicara dengan Tuhan. Banyak sekali di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan ingin berbicara dengan kita, saudara. Pagi hari ini saya ingin buka dari Yohanes 17, kita baca sama-sama. Yohanes 17, judulnya adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat, kita baca dari ayat, saya ambil tengahnya aja. Ayat 14 dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Mereka di sini orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat ke-16, mereka bukan dari dunia
sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara, pada saat saya membaca ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, ini doa Yesus untuk murid-muridnya, saudara. Saudara kalau membaca, dikatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka diutus ke dalam dunia seperti Engkau mengutus aku. Dikatakan aku menguduskan diriku dan mereka dikuduskan oleh kebenaran. Dikatakan lagi, mereka menjadi satu sama seperti aku menjadi satu dengan Engkau. Dan aku memberikan kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, kepada mereka. Dimanapun aku berada, mereka bersama aku. Dan kasih-Ku akan berada dalam mereka. Saudara melihat suatu pattern dalam doa Tuhan Yesus. Suatu pattern di mana dikatakan Tuhan Yesus nggak datang hanya untuk menyelamatkan kita, saudara. Kalau Tuhan Yesus hanya datang untuk menyelamatkan kita, Tuhan nggak perlu datang. Cukup Tuhan menyelamatkan begitu saja. Tapi dikatakan mereka bukan dari dunia seperti aku bukan dari dunia. Ada pattern, saudara. Aku bukan dari dunia, Tuhan Yesus katakan, dan mereka juga bukan. Aku diutus ke dunia, mereka juga diutus ke dunia. Ada alasan kita masih berada di dunia yang semakin lama semakin kontradiksi, saudara. Saudara melihat segala sesuatu yang semakin lama semakin susah. Kita yang orang yang bersama dengan Tuhan, yang hidupnya semakin susah, dengan aborsi, dengan segala macam yang semakin lama menekan akan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu yang berlawanan, suatu yang kontradiksi kalau kita perhatikan, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, aku diutus ke dunia, maka aku mengutus mereka ke dunia. Dikatakan, aku menguduskan diriku dan mereka dikuduskan. Dikatakan, aku satu dengan Engkau Bapa, maka mereka menjadi satu dengan Engkau juga. Tuhan katakan, Engkau memberikan kemuliaan kepadaku, maka aku memberikan kemuliaan kepada mereka. Dimanapun aku berada, mereka bersama aku. Jadi Tuhan mempunyai suatu plan untuk kita, mempunyai suatu rencana untuk kita, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara pernah lihat suatu film action movies? Mungkin Iron Man atau Batman atau segala macam film-film seperti itu. Mungkin saudara pernah lihat. Saya notice, setiap kali kalau film begitu saudara perhatikan, jagoannya kalah dulu, saudara. Benar ya? Semua tahu ya, jagoan harus kalah dulu. Tidak pernah jagoan menang langsung. Karena kalau enggak, ceritanya enggak panjang. Jadi jagoannya kalah dulu. Tapi jagoannya kalah, terus jagoannya pergi ke dalam suatu cave atau gimana, terus dia menemukan suatu prototype, saudara. Menemukan suatu yang baru. Oh, ini suit Batman yang paling baru, yang baru dibuat, belum pernah dicoba. Dan pada saat itu baru dicoba dan ternyata boom, hebat barangnya. Atau misalnya Iron Man juga begitu, saudara. Dia pakai baju yang sudah biasa, terus dia kalah dulu gitu, terus dia masuk kemana gitu, terus tiba-tiba ternyata ada baju yang khusus, yang belum pernah dipakai sebelumnya. Dia coba, boom, terus yes, jalan, menang dia. Benar, saudara? Seringkali saudara lihat, semua prototip yang diceritakan oleh Hollywood atau ceritakan dalam movie adalah prototip yang selalu berhasil. Kalau gagal, jagoannya kalah lagi kan. Jadi nggak mungkin, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus bukan datang ke dunia untuk mengalami kegagalan, tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita suatu kelimpahan, saudara. Maka Tuhan Yesus adalah prototipenya kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dipanggil untuk menjadi manusia, untuk membuktikan kepada kita, sama seperti aku bukan dari dunia. Tetapi aku datang ke dunia
untuk membawa suatu perubahan, saudara. Nah, kita juga dipanggil sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Bukan suatu yang mudah, saudara, diutus ke dunia. Dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan dimanapun mereka berada, mereka bersama aku. Dan saudara melihat satu pattern yang saya perhatikan dari sini. Dari tadi kita membaca semua dikatakan kalau aku melakukan ini, aku mau anak-anakku melakukan yang sama. Nah saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini sebetulnya? Tadi saya udah ngomong sebetulnya. Yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus berdoa. Saudara. Nah seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada satu survei, saudara. Tahun 2005 Lifeway mengadakan suatu survei. Dia mensurvei 1.300 pemimpin gereja di seluruh dunia. 1.300, enggak cuma 100, enggak cuma 200, 1.300. Dan ditanya sama dia, 10 issues apa, 10 problem apa yang ada di gereja saat ini. Tahun 2005 diadakan suatu survei ini. Dan mereka ada top 10 survei, top 10 issue gitu. Saat ini di gereja ya, maksudnya ada aborsi, ada segala macam deh. Gitu, bisa ditemukan gitu. Tapi nomor 1, mungkin divorce, mungkin segala macam gitu, itu ada listnya top 10 gitu. Tapi yang nomor 1 yang ditemukan adalah doa. Doa adalah isu nomor 1 saat ini di dalam kehidupan gereja. Nah bayangkan saudara, Tuhan Yesus sendiri, doa Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kalau aku bukan dari dunia, mereka juga bukan. Aku diutus ke dunia, aku juga mengutus mereka. Aku menguduskan diriku untuk mereka dibenarkan. Aku menjadi satu dengan Bapa seperti mereka juga menjadi satu. Bukankah kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku berdoa, maka umatku berdoa. Saudara. Kita dipanggil untuk berdoa, saudara. Saya berikan judul pada pagi hari ini yaitu Talk to Him. Doa pada hari prayer meeting kita lalu, Brother Gideon share dalam prayer meeting kita, doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah kunci kesuksesan umat beriman. Tuhan Yesus tahu apa yang perlu dilakukan. Tapi dia mau berjalan di dunia untuk menunjukkan kepada kita, ini yang aku lakukan dalam kehidupannya. Yang pertama yang saya belajar dari sini saudara. Doa membuat Yesus connect dengan Bapa. Dikatakan ayat Yohanes 17 masih dalam firman yang sama, dalam verse yang sama, chapter 17 verse 1. Yohanes 17 ayat 1 dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa, telah tiba saatnya. Tuhan Yesus menunggu saat daripada Tuhan. Tuhan Yesus menunggu saat daripada apa yang Bapa telah tetapkan bagi dia. Tuhan Yesus connect dengan Bapa. Doa membuat Yesus mengerti apa yang Bapa mau lakukan. Doa membuat Yesus mengerti kapan waktunya. Jadi dia bisa mengatakan telah tiba saatnya. Dia bisa mengatakan permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Karena Tuhan Yesus connect dengan Bapaknya. Ada suatu koneksi antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Nah kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya koneksi dengan Tuhan. Saudara tahu ada suatu perkataan dalam bahasa Indonesia. Hopefully ada yang bisa mengatakan dalam bahasa Inggris. Jauh di mata, dekat di hati. Pernah dengar ya? Itu salah saudara. Yang benar tuh jauh di mata, dekat di telinga. Coba saudara bayangkan, kalau saudara jauh pasti telepon kan? Mana ada jauh dekat di hati? Dekatnya di telinga dulu. Harus dekat di telinga saudara. Ada salah satu saudara yang mengatakan pada saya kalau pacaran jarak jauh itu susah. Ya kenapa susah? Susah karena komunikasinya susah. Saudara. Karena koneksinya susah. Nggak bisa melihat apa yang mereka lakukan. Nggak bisa connect dengan apa yang mereka lakukan. Nggak mengerti apa yang mereka sedang kerjakan. Susah karena koneksinya susah. Saudara.
Bagi saudara yang sudah high tech semua, ada iPad, iPhone, this, that, itu semua udah connect fast gitu. Coba saudara bayangkan, kalau satu hari koneksi saudara down. Coba bayangkan aja deh, tiba-tiba koneksi kita down di sini tempat kita. Pasti live streamnya udah pada ribut semua nih. Udah pada nggak bisa connect. Karena harus ada koneksi saudara. Doa membawa kita mempunyai koneksi dengan Tuhan. Doa membuat kita menjadi sukses di dalam mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Tadi dikatakan lagunya saya suka sekali. I seek to know the ways of your heart. Gimana sih cara kita mengerti jalan-jalannya Tuhan? Simple. Dengan melalui doa kita saudara. Melalui kita connect sama Tuhan, melalui kita berbicara sama Tuhan, melalui kita mendengarkan firman Tuhan, melalui kita connect dengan Tuhan. Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan hanya kuasa karena Roh Kudus turun, tetapi Roh Kudus memberikan suatu koneksi antara kita dengan Tuhan, saudara. Karena Roh Kudus hanya menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Pada saat Roh Kudus turun ke dalam kehidupan kita, pada saat Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita, bukan hanya Roh Kudus turun ke dalam kehidupan kita dan menjadi bagian kita, tapi juga Roh Kudus memberikan kita jawaban yang kita butuhkan. Karena Roh Kudus tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu bekerja bersama dengan Tuhan. Together. Bersama-sama. Maka Roh Kudus membawa kita untuk bisa juga bersama-sama mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengerti isi hati Tuhan, mendengar jawaban Tuhan, mengerti kemana Tuhan ingin membawa kita, saudara.